baju, kendaraan apa, bekerja di mana, itu kan sudah kita tentukan pilihan. Artinya kita hidupnya nggak lepas dari pilihan, Mani. Betul. Kita hidup itu mungkin tidak memilih gitu ya. Setiap kejadian dalam kehidupan Anda pun adalah juga pilihan gitu ya. Anda mau kerja di perusahaan A, perusahaan B, walaupun tawaran banyak, pasti kemudian akan ada sebuah pilihan yang harus Anda putuskan. Termasuk Anda memilih pasangan hidup Anda gitu ya. Anda mau memilih yang A, yang B, yang C, itu adalah hak prerogatif Anda gitu. Siapapun boleh melakukan pilihan-pilihan untuk kehidupannya, dari mulai pakai baju sampai dengan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan Anda. Akan tetapi pendengar Sindu, ketika Anda sudah memilih, Anda tidak punya pilihan untuk konsekuensinya gitu ya. Karena konsekuensi itu adalah bagian dari membayar harga pilihan-pilihan yang Anda pilih gitu ya. Ketika Anda sudah memilih pilihan hidup Anda sudah memilih siapa pasangan hidup Anda sudah memilih karir Anda sudah memilih seperti apa kehidupan saya masa yang akan datang. 2013 nih, Anda memilih kehidupan seperti apa? Apakah Anda mau memilih kehidupan yang masih sama seperti sekarang ini gitu ya, dengan gaji yang pas-pasan gitu, terus dengan kehidupan yang pas-pasan, ini pas-pasan beneran ya, bukan pas butuh ada gitu ya, bukan pas mau beli mobil, pas ada duitnya ya, pas mau haji ada gitu. Nah itu malah bagus gitu. Nah ketika Anda sudah memilih untuk 2013 nanti seperti A, B, C, dan sudah merencanakan A, B, C, maka konsekuensinya kemudian harus kita terima. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya, dan itu adalah bagian dari membayar harga pilihan Anda gitu ya. Anda sudah siap belum dengan bayar harga dari pilihan tersebut? Kalau Anda sudah siap dengan konsekuensi apapun itu gitu ya, maka pilihan itu kan sudah tepat buat diri Anda. Maka berhati-hatilah dengan pilihan Anda saat ini, pendengar Sindu. Apakah Anda mau memilih yang kemudian bisa membawa Anda kepada ketidakbahagiaan hidup, ataukah memilih sesuatu yang bisa membawa kepada kemuliaan diri Anda gitu ya. Nah, semuanya ada di tangan Anda, bukan di tangan orang lain. Kalau kemudian ada yang menyalahkan, saya seperti ini karena A, karena B, karena dia, karena orang tua saya. Biasanya memang kalau ada sesuatu, saya nggak punya pilihan, saya harus begini, A, B, C. Nggak ada pilihan gitu ya, padahal ada pilihan di depan Anda. Anda mau memilih iya atau tidak, itu kan juga pilihan gitu ya. Anda mau lanjut atau Anda tidak mau lanjut, itu adalah pilihan Anda. Hanya kadang memang untuk memilih sesuatu itu terasa berat sekali ya, pendengar Sindu. Dan itulah kenapa kita sering terbelit dengan pilihan yang sulit. Nah, saya ingin Anda menyiapkan alat tulis ya, pulpen dan kertas ya. Kita akan main-main sebentar. Sambil menunggu Anda menyiapkan alat tulis, atau Anda mungkin bisa menggunakan gadget Anda ya, silakan saja gitu ya. Kita akan membuat simulasi sebuah pilihan yang sulit, karena dalam kehidupan kita akan nanti bertemu dengan hal-hal yang sangat sulit gitu ya. Bisa saja misalnya dua pilihan pekerjaan atau karir, kadang-kadang sepertinya yang ini, yang A ini lebih menjanjikan, yang B tidak terlalu menjanjikan, atau dua-duanya sama-sama menjanjikan. Lalu kemudian mana yang harus saya pilih? Ini dua-duanya nih cantik, baik, soleha gitu ya, Dennis. Terus kemudian bagus gitu. Kalau pilihannya sama-sama enak sih gak apa-apa nih ya. Mana nih yang mau dipilih gitu. Kalau sama-sama enak justru itu gitu. Itu orang bingung, tapi sebenarnya apapun baik ya. Apapun baik, apapun enak gitu ya. Nah, ketika pilihan yang seperti ini gitu, pilihan yang sangat sulit ini, atau kadang-kadang pilihan yang kemudian bisa membuat kita berpikir sangat keras. Kalau saya memilih ini, taruhannya adalah keluarga saya gitu ya. Kalau saya memilih yang itu, taruhannya adalah perasaan saya gitu ya, jiwa saya, pikiran saya, akan menjadi pilihan yang sangat sulit. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk simulasi sebentar, bermain-main sebentar. Bagi Anda yang sudah siap pendengar Sindu, silahkan pilih orang yang terpenting dalam kehidupan Anda, 20 orang saja. Ya, Anda tentukan 20 orang yang penting dalam kehidupan Anda. Bisa jadi penyiar Sindu, Dennis, saya mungkin ya, kedua orang tua Anda, putra-putri Anda, pasangan hidup Anda, tetangga, sepupu, ponakan, dan lain sebagainya, sejumlah 20 ya. Sambil menunggu Anda menulis 20, kita lanjutkan. Lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Anda silakan tulis sambil mendengarkan saya. Jadi memang pilihan itu luar biasa. Ada kesulitan-kesulitan, ada nuansa-nuansa gitu ya.
yang membuat kita kemudian bisa jadi terjebak dalam pilihan tersebut gitu. Tapi hidup ini harus berjalan terus, pendengar Sindo. Sekalipun pilihan Anda sulit, sekalipun pilihan Anda memberatkan diri Anda, sekalipun pilihan itu sepertinya akan merugikan diri Anda, hidup itu tetap berjalan dan pilihan harus ditentukan gitu ya. Seperti kita kalau mau milih nanti presiden, pilihan harus ditentukan. Kalau semua orang tidak memilih, nanti kita nggak punya presiden gitu ya. Jadi pilihan itu tetap harus dalam kehidupan Anda gitu ya. Pilihan seperti apa kehidupan Anda pikirkan dengan baik, karena konsekuensinya Anda sendiri yang tanggung. Dan kadang-kadang tidak hanya Anda sendiri yang menanggungnya, orang lain akan terkena imbas dari pilihan hidup Anda. Bagi Anda terutama yang sudah berkeluarga, atau Anda yang punya anak buah di kantor Anda yang punya komunitas, pilihan Anda itu akan menentukan tidak hanya kehidupan Anda, tapi kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Ya, kadang-kadang Pak, yang membuat seseorang ini kalau misalnya ya ingin bisnis atau enggak, kemudian memilih karir apa segala macam ini kan, kalau ada sesuatu yang tidak terjadi di luar yang diinginkannya kan ada rasa menyesal maksudnya. Pilihan ini biasanya kan ada resiko, ada penyesalan terus. Nah ini apakah ini juga manusiawi dan kita harus mengatasinya atau gimana? Iya, itu kan konsekuensinya gitu ya. Ketika kita sudah memilih A, terus kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kadang-kadang kan di luar prediksi kita. Sepertinya ini bagus untuk kehidupan kita, makanya nanti kita akan belajar bagaimana agar kita tidak menyesali dengan apa yang kita pilih gitu. Karena memang hidup ini adalah pilihan. Nah, kalau kita terus kemudian menyalahkan orang lain bisa, menyalahkan diri sendiri juga bisa, menyalahkan Tuhan juga bisa, terserah Anda, itu juga pilihan, nanti ada lagi konsekuensinya begitu kan. Nah, ketika Anda sudah tahu pilihan itu sudah Anda pilih dan kemudian konsekuensinya sudah terjadi pada diri Anda, dan ini adalah harga yang harus Anda bayar, dan memang misalkan ini tidak enak buat kehidupan Anda, maka Anda harus segera mengevaluasi diri Anda gitu, harus kembali kepada apa yang mulanya sudah Anda pilih gitu ya. Jadi agar nanti Anda tidak stres dengan sesuatu yang terjadi yang di luar dugaan Anda. Nanti kita akan belajar itu ya sama-sama bagaimana caranya, walaupun misalnya pilihan Anda tidak sesuai nantinya, karena itu akan terjadi ini gitu ya. Kadang-kadang gitu kan ya, penyesalan, kemudian kok begini ya. Jadi setelah kita misalnya seorang kuliah di jurusan A, nanti nggak sesuai, biasanya tengah jalan tuh mau melanjutkan malas misalnya. Ini contoh kecil aja ya. Iya, betul. Dan dalam kehidupan seperti itu juga, ketika Anda misalnya memilih untuk tidak bahagia, memilih untuk putus asa gitu ya, konsekuensinya kan juga ada nanti gitu ya. Sama seperti Anda memilih jurusan di kuliah Anda, memilih karir atau memilih apapun dalam kehidupan Anda, nanti konsekuensinya kalau itu sesuai dengan yang Anda inginkan, enak banget gitu ya, sudah selesai. Tapi ketika pilihan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan hasilnya, bagaimanakah kita mensikapinya, itu yang akan kita bahas.